adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah Minggu di minggu ke-22 setelah Trinitatis. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Sarah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkatilah kami adik-adik di rumah masing-masing Tuhan, kiranya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Berkatilah juga ya Tuhan, kiranya melalui ibadah ini kami boleh menjadi anak yang lebih baik, anak yang selalu takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, penyertaan yang luar biasa yang Bapa berikan kepada kami anak sekolah minggu hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ucapan-ucapan dari Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biarkanlah kami dapat memahami cerita yang disampaikan oleh firman-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Kita memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersuka cita. Nah, hari ini Kak Melin akan bercerita dari kitab Amsal di Perjanjian Lama. Kitab Amsal itu kitab yang berisi nasihat-nasihat yang luar biasa yang bisa kita dengar dan kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Amsal 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Dibuka ya. Amsal 4 ayat 10 sampai ke-20. Mari kita baca bersama. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak.
Tentu mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersambung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersambung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, seperti yang tadi Kak Melik sudah bilang, ya, bahwa Amsal itu berisi nasihat-nasihat. Dari judul perikopnya aja kita sudah bisa baca nasihat untuk mencari hikmah. Nah, di sini di cerita ini ada dua jenis orang yang menerima satu nasihat, yaitu ada orang baik dan juga orang fasik atau orang yang jahat. Nah, melalui tubuh manakah? Tadi kalau kita baca itu dengarlah. Dengarlah artinya salah satu tubuh yang diminta untuk mendengar hikmat atau nasihat itu adalah telinga. Loh, melalui mata bagaimana Kak? Melalui mulut bagaimana Kak? Nah, semuanya itu saling bekerja sama ya adik-adik. Jadi tidak hanya telinga aja, mata pun juga harus bekerja sama, mulut pun juga harus bekerja sama. Seluruh bagian tubuh. Kalau kalian tahu pernah nyanyi lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tubuhmu. Nah, itu artinya semua bagian tubuh harus digunakan secara hati-hati. Kenapa? Untuk memperoleh hikmat. Nah, kalau kita tahu tadi dijelaskan, nah, bagaimana ada orang yang menasehati, dia itu ada orang baik. Jadi orang baik jika dinasehati itu dia akan mendengarkan dengan baik, bersungguh-sungguh. Akan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari dengan jalan yang lurus, dengan terang seperti fajar. Nah, dan dia akan melakukan semua perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berdasarkan firman Tuhan. Nah, tapi kenapa orang jahat itu Kak juga disebutkan di sini? Kenapa adik-adik? Nah, bagaimanakah dengan orang jahat atau orang fasik yang disebutkan di pasal tadi? Itu artinya mereka mendengar nasihat tapi tidak menjalankannya dengan baik, adik-adik. Jadi mereka hanya mendengar, kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu juga masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mereka akan menerapkan nasihat itu dengan jalan yang berbelok-belok, dengan kondisi yang gelap. Jadi kalau ada lagu naik kereta api, jalannya nubruk-nubruk. Nah, itu arahnya yang keburuk-buruk. Nah, seperti apakah nasihat untuk memperoleh hikmat itu Kak? Jadi kita harus memilih yang mana? Kita mau memilih jadi orang yang baik atau orang yang fasik, yang jahat dalam menerima nasihat itu. Kita harus menjadi orang yang baik. Kita tidak boleh menjadi orang fasik atau orang jahat. Itu akan menimbulkan dosa dan akan membuat kita menyesal, adik-adik. Nah, contohnya kita dapat menerima nasihat atau memperoleh hikmat itu dari kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua sedang menyuruh untuk belajar, itu pasti demi kebaikan kita ya. Jadi kita akan memperoleh hikmat dari jadi kita belajar. Kita akan menjadi pintar, bisa mengerjakan ujian, bisa menjawab soal dengan benar. Nah, dari guru-guru sekolah minggu kita diajari untuk berdoa dengan menutup mata, lipat tangan. Tujuannya apa Kak? Tujuannya untuk memperoleh hikmat agar kita fokus hanya kepada Tuhan, tidak terganggu dengan kanan kiri kita. Kemudian di sekolah, guru kita mengajarkan kita untuk tetap tenang, tidak boleh takut-takut, harus berani dalam menghadapi segalanya. Itulah nasihat-nasihat dari orang tua, dari guru sekolah minggu, dari guru-guru, bahkan dari orang-orang yang lain yang akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan petunjuk-petunjuk yang benar. Lalu seperti apakah misalnya jika Kak Melin tanya, orang yang memberi nasihat dari orang tua, dari guru sekolah minggu, dari guru-guru tadi itu akan diterima oleh orang fasik atau orang jahat. Nah, mereka pasti akan protes, mereka akan mengejek, kadang menghina, memfitnah, kadang juga bergosip. Kadang kalau disuruh, ayo berdoa dengan rajin, ayo berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada protesnya dulu. Kenapa sih aku disuruh-suruh? Aku bisa berdoa sendiri. Nah, kadang juga ada orang tua yang menyuruh makan, ayo makan cepat-cepat. Kenapa sih Mak harus disuruh makan? Pasti gitu ya kadang jawabnya. Padahal tujuannya itu baik. Jadi nasihat-nasihat yang baik itu harus
harus didengarkan ya adik-adik. Nah, tidak hanya didengarkan saja, tapi juga harus diterapkan dengan baik di kehidupan bersama teman, bersama orang lain. Nah, begitu juga kalau kita mau pelayanan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kan kadang-kala sekolah minggu memberikan nasihat, ayo puji-pujian, ayo memberikan suara yang terbaik buat Tuhan, memberikan puji-pujian, firman Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Jadi adik-adik juga harus mendengarkan ya, harus menerapkan itu, karena Tuhan itu sangat bahagia, sangat senang jika anak-anaknya itu mencari Dia, menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi nasihat untuk mencari hikmat hari ini itu bertujuan kepada orang-orang yang baik ya, yang baik, yang mau mendengar, yang mau berpegang pada pendidikan, tidak melepaskan dan memelihara didikan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kenapa harus seperti itu? Untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, didikan yang diajarkan oleh orang tua kita, papa, mama, dan orang-orang sekeliling kita yang menuju kebaikan itu harus kita dengar dengan baik. Nah, salah satu titah yang kelima itu bagaimana bunyinya? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi nasihat-nasihat terlebih dari orang tua itu harus didengarkan agar memperoleh hikmat yang lebih besar. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik sekolah minggu, supaya kita menjadi anak-anak yang lebih lagi baik kepada Tuhan, baik kepada orang tua, di sekeliling kita, boleh selalu bersukacita dan melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas sukacita luar biasa, kasih yang Bapa berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu terkhususnya Tuhan pada hari ini untuk boleh mengikuti kebaktian online ya Bapa. Berkatilah Tuhan puji-pujian yang telah kami dengarkan Tuhan, yang telah kami berikan. Biarkanlah puji-pujian ini dapat menyenangkan Engkau saja dan juga ya Bapa. Berkatilah firman yang kami dengarkan tadi ya Tuhan. Biarkanlah firman ini dapat kami terapkan. Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang boleh mendengarkan nasihat-nasihat baik, terlebih nasihat dari kedua orang tua kami Tuhan, agar kami memperoleh hikmat yang baik, agar kami boleh mencapai keberhasilan dan kesuksesan kami masing-masing Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap guru sekolah minggu dalam pelayanan mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka sampaikan boleh menjadi baik di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keadaan lingkungan kami ya Tuhan. Biarkanlah keadaan ini kembali seperti semula ya Tuhan. Biarkanlah kami boleh bersama-sama kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Biarkanlah kami selalu layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah minggu pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Anak Kesayangan. Terus memujimu.
Adik-adik, mari kita tutup ibadah pada hari ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami